Masih di Habar Prima, polemik adanya dugaan pelanggaran kode etik dalam rapat pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2019 terus berlanjut. Bahkan 3 anggota Banggar DPRD Banjarmasin, yaitu M. Isnaini dari fraksi Gerindra, Sri Nurnaningsih dari fraksi Demokrat, Wan H.A. Rudiani dari fraksi Golkar telah melaporkannya ke Badan Kehormatan Dewan. Gimana kisahnya nih, Mang? Amang juga bingung, Mang. Polemik adanya dugaan pelanggaran kode etik dalam rapat pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2019 terus berlanjut. Bahkan 3 anggota Banggar DPRD Banjarmasin, yaitu M. Isnaini dari fraksi Gerindra, Sri Nurnaningsih dari fraksi Demokrat, Wan H. Rudiani dari fraksi Golkar telah melaporkannya ke Badan Kehormatan Dewan. Ketua DPRD Banjarmasin Ananda didampingi 2 wakil ketua Arufa Arif Wan Budi Wijaya. Waya jumpa media Baisukan Senin 15 Oktober 2018 menyatakan bila unsur pimpinan belum menerima secara fisik tembusan surat laporan yang diajukan 3 anggota badan anggaran tersebut, tetapi baru menerima foto berita melalui WA. Menurut Ananda, ada yang berbeda dari isi laporan dengan pemberitaan yang menyebut kade kuorumnya pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2019. Namun pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Kehormatan Dewan untuk menyikapi permasalahan ini. Itu kita tahu bahwa kurang lebih seminggu yang lalu ada 3 anggota Badan Anggaran DPRD Kota Banjarmasin yang mengirimkan surat kepada pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kota Banjarmasin. Dari surat tersebut yang saya pun hanya mendapatkan foto dari surat tersebut, padahal di foto tersebut tembusannya kan pimpinan DPRD Kota Banjarmasin. Memang ada yang menerima? Tidak ada terima ya. Jadi kami bertiga hanya menerima foto. Itu pun dari media kami terima foto surat tersebut. Jadi dalam surat tersebut kan disampaikan bahwa ketiga orang ini ibaratnya memberikan informasi bahwa mereka ibaratnya itu rapat pembahasan Badan Anggaran terkait APBD 2019 itu disinyalir tidak sah karena tidak memenuhi quorum rapat. Tetapi yang saya sangat sayangkan adalah beredar di media itu jauh dari substansi dari isi surat tersebut. Jadi kalau di surat tersebut mereka menanyakan rapat pembahasan Badan Anggaran tidak quorum, tetapi yang beredar di media adalah rapat paripurna pengesahan APBD itu tidak quorum. Jadi kan ini kan 2 hal yang sangat berbeda. Di Tatip pun rapat paripurna ada aturan main tersendiri, dan rapat di luar rapat paripurna itu ada aturan main tersendiri. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Arufa Arif dengan tegas menyatakan bila ada pelanggaran kode etik dalam pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2019 karena sudah sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2014. Bahkan sesuai hasil kesepakatan, pihaknya akan menuntut balik bubuan pelapor karena sudah menyangkut pencemaran ngaran baik unsur pimpinan Dewan. Yang jelas ini kan sudah tahu ya kan, di tata tertib itu kan sudah ada aturan main ya kan. Ketika mereka melaporkan bahwa itu kan sudah tahu bahwa quorum dan sebagainya, hanya mereka aja yang tidak hadir ya kan, mereka aja yang tidak menghadiri, padahal mereka juga ada di dewan. Mereka malah mengajak teman-teman untuk tidak menghadiri ya kan. Nah ini pun waktu kami konsultasi tadi di Kementerian Dalam Negeri sudah itu apa jawaban konsultasi itu, yang tidak hadir inilah ya kan yang melanggar kode etik dan sumpah janji ya kan. Nah jadi melaporkan pimpinan, tentunya kalau ini kami tidak bersalah kan, tentunya ini sebuah perbuatan tidak menyenangkan kan, sampai dimuat ini ke media massa, keluar tembusan ke Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi. Ini kan ada pasal, barangkali ada pasal pelanggaran pasal pidana kalau kami mau mempermasalahkan ini kan, ada celah kan. Nah cuma kami masih mensinkronkan atau mengkoordinasikan sama kawan-kawan ini, tidak menutup, makanya kita sampai tadi tidak menutup kemungkinan kalau ini kami akan menempuh jalur hukum kalau pelanggaran pidana. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Budi Wijaya menyatakan mekanisme yang dijalankan sudah sesuai dengan tata tertib dan sudah dikonsultasikan ke Mendagri. Budi Wijaya pun mengakui bila dalam melakukan pembahasan ada sebagian anggota Banggar yang kada datang, sedangkan SKPD di lingkup Pemko Banjarmasin sudah menunggu.
sehingga diambil kesepakatan untuk memulai pembahasan yang setiap kali selesai ditutup dengan kata diskor untuk dilanjutkan kembali di pembahasan selanjutnya. Budi Wijaya menegaskan, kada ada aturan yang dilanggar dalam pembahasan ini. Mekanisme yang kami lakukan pada saat pembahasan itu sudah sesuai dengan rel dan tata tertib yang ada di DPRD Kota Banjarmasin, dan hal ini pun sudah kami konsultasikan ke Kemendagri. Jadi di Kemendagri dari Badan Anggaran pun pada saat itu sudah mendengar apa yang kami lakukan sudah memang sesuai dengan alur apa yang ada di Dewan. Yang dijelaskan dari Kemendagri bahwa benar aja sudah, karena masalah tidak ada hal yang kami langgar, tidak ada tata tertib yang kami langgar, karena kita juga dipacu oleh aturan, dipacu oleh tenggat waktu. Kami kadang-kadang mesti harus menunggu mereka quorum sampai 22 orang atau separuh dari itu baru melaksanakan. Kita harus memikirkan dari SKPD yang dari sebelah pun kan mereka datang sudah tepat waktu sesuai undangan, tapi kami karena tepat waktu kan kesian mereka. Oleh karena itu kami pimpinan dengan kebijaksanaan kami jalankan, tapi setiap pembahasan itu kami tutup bukan bukan ditutup tapi skor. Jadi pembahasan pagi sampai sore, diskor malam selesai jam 2 jam 3 kami skor lagi untuk dilanjutkan ke pagi hari lagi. Jadi sebenarnya semuanya sudah clear. Pada saat di finalisasi pun kami sudah quorum, di paripurnakan pun sudah selesai sudah masalah ini sebenarnya.